Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Film ini akan melanjutkan kisah Peter Parker yang merupakan sosok di balik Spider-Man. Kisah cinta, persahabatan, dan rasa cemburu akan membuat ceritanya semakin menarik. Agar tidak gagal paham, disarankan untuk menonton film pertamanya dulu. Link ada di deskripsi. Inilah Spider-Man 2. Ceng ceng. Film ini mengambil latar waktu 2 tahun setelah film Spider-Man pertama, yang mana di akhir film pertama sebelumnya, Peter menolak cinta dari Mary Jane. Setelah 2 tahun berlalu, kini Peter bekerja sebagai kurir pengantar pizza. Seperti yang kita tahu, Peter adalah seorang pemalas yang selalu terlambat dalam setiap pekerjaannya. Pak Aziz yang merupakan bos pemilik pizza tempat Peter bekerja, merasa kesal dengan Peter yang selalu terlambat. Yang mana 21 menit yang lalu, mereka mendapat pesanan pizza dari tempat yang lumayan jauh. Karena toko memberi garansi pizza gratis jika terlambat, Pak Aziz langsung menyuruh Peter untuk segera mengantar pizza. Peter terancam dipecat jika terlambat lagi. Peter pun langsung pergi mengantar pizza itu. Namun situasi jalan tampaknya sangat tidak mendukung. Melihat waktu yang sudah sangat mepet, akhirnya Peter pun berubah menjadi Spider-Man pengantar pizza. Tapi saat berayun di antara gedung-gedung tinggi, tiba-tiba Peter melihat anak-anak yang bermain di tengah jalan. Terpaksa deh Peter menyelamatkan mereka dulu. Hal itu pun membuat Peter terlambat mengantar pizza, sehingga konsumen mendapat garansi pizza gratis. Setelah kejadian ini, akhirnya Pak Aziz pun memecat Peter. Sementara di kantor direksi Daily Bugle, Peter juga bekerja sebagai fotografer freelance. Namun apesnya Jonah Jameson juga akan memecat Peter karena tidak menyetor foto Spider-Man lagi. Sebenarnya alasan Peter sangat logis nih guys. Ya gimana enggak ya? Setiap berita yang disebar Daily Bugle selalu menjelekkan Spider-Man. Namun karena sangat butuh uang, akhirnya Peter pun memberi satu foto Spider-Man. Lagi-lagi saat akan menerima bayaran, uang itu langsung dipotong kasbon. Apes lah pokoknya. Sampai kuliah pun, Peter selalu menjadi bahan bulian teman-temannya. Ya bisa dibilang, Spider-Man yang satu ini adalah orang yang paling terbuli dibanding Spider-Man lain. Saat itu dosennya yang bernama Dr. Connors bertemu dengannya. Connors mengatakan kalau kelasnya sudah selesai. Connors juga sangat menyayangkan kemalasan Peter karena akhir-akhir ini nilai Peter semakin menurun. Peter pun berjanji akan menyelesaikan makalahnya tentang reaksi fusi hasil temuan Dr. Octavius, yang mana Dr. Octavius sendiri merupakan sahabat dekatnya Dr. Connors. Connors menyarankan Peter untuk segera menyelesaikan makalahnya itu. Sepulangnya ke rumah, Peter mendapat kejutan ulang tahunnya dari Harry, Bibi May, dan Mary Jane. Kini Mary Jane berhasil meraih mimpinya sebagai superstar, sementara Harry menggantikan ayahnya memimpin perusahaan Oscorp Industries. Harry mengatakan kalau perusahaan Oscorp lah yang mendanai penelitian Dr. Octavius. Dia berjanji akan mempertemukan Peter dengannya. Harry juga bertanya kenapa Peter belum mengungkapkan perasaannya pada Mary Jane. Dia tahu kalau Peter menyukainya sejak lama. Tapi Peter menjawab kalau saat ini dia tidak ingin menjalin hubungan asmara dulu. Lalu Harry menanyakan tentang Spider-Man. Dia tahu kalau Peter selalu mendapatkan fotonya. Ternyata hingga saat ini, Harry masih menyimpan dendam pada Spider-Man. Setelah pesta selesai, secara tidak sengaja Peter melihat surat penyitaan rumah dari bank. Ternyata saat ini mereka sedang mengalami masalah keuangan. Saat Peter berpamitan akan pulang, Bibi May masih memberi uang $20 pada Peter. Sebenarnya Peter sangat berat menerima uang itu. Namun Bibi May terus memaksa Peter mengambilnya. Saat Peter akan membuang sampah di depan rumah, dia bertemu Mary Jane yang ternyata menunggunya. Di momen ini Peter sangat ingin mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Tapi Peter malah menutup-nutupi perasaannya itu. Dia juga tahu kalau Mary Jane sangat mencintainya. Sebelum Mary Jane pergi, Peter berjanji akan menonton pertunjukan Mary Jane besok malam. Mary Jane pun sangat senang mendengar itu. Sesampainya di kontrakan, Peter langsung ditagih oleh bapak kos. Ternyata Peter juga telat membayar sewa kontrakannya. Uang $20 pemberian Bibi May langsung diambil oleh bapak kos. Keesokan harinya, Harry mempertemukan Peter dengan Dr. Octavius. Awalnya Dr. Octavius menolak Peter mewawancarainya. Namun karena penelitiannya dibiayai perusahaan Harry, akhirnya Dr. Octo pun mau diwawancarai Peter. Ternyata dosen Peter yang juga sahabat Octo memberitahunya kalau Peter adalah anak yang jenius namun pemalas. Dr. Octo pun memberi nasihat kalau cerdas saja tidaklah cukup. Kita juga harus bekerja keras karena kecerdasan harus dipakai untuk kepentingan umat manusia.
manusia. Setelah itu, Dr. Octavius memperlihatkan rancangan temuannya, yaitu sebuah reaktor daya fusi yang bisa memproduksi energi yang sangat besar. Hasil temuan ini akan digunakan sebagai kepentingan umat manusia. Dalam percakapan ini, istri Octo yang bernama Rosie menyinggung hubungan asmara Peter. Dia mengatakan kalau cinta tidak boleh dirahasiakan, namun harus diperjuangkan. Keesokan harinya, Peter pun langsung bersiap untuk menghadiri acara pertunjukan Mary Jane. Terlihat kalau Peter juga memajang foto Mary Jane di cerminnya. Demikian juga Mary Jane yang sangat senang saat bersiap-siap. Dia tahu kalau pria idamannya akan menghadiri acara pertunjukannya malam ini. Agar lebih romantis, Peter juga membeli sebuah buket bunga. Namun saat di perjalanan, sekelompok penjahat yang dikejar polisi menabrak skuternya. Melihat perampok yang merepotkan polisi, Peter pun memakai kostumnya dan berayun mengejar penjahat itu. Dia juga sempat menyelamatkan orang-orang yang hampir tertimpa mobil. Akhirnya dengan kemampuan yang luar biasa, dia berhasil menghentikan perampok itu. Kemudian dia pergi ke tempat pertunjukan dengan mengendarai mobil perampok. Namun sangat disayangkan karena penjaga tidak mengizinkan tamu yang terlambat masuk. Akhirnya Peter hanya bisa menunggu di luar saja. Sementara Mary Jane merasa kecewa karena kursi Peter diduduki oleh hantu. Saat acara selesai, Peter melihat Mary Jane yang ditemui oleh seseorang. Sepertinya hubungan mereka terlihat dekat. Karena rasa cemburu, Peter pun berubah menjadi Spider-Man, berayun di antara gedung-gedung tinggi untuk mencari penjahat yang suka buat onar. Namun tiba-tiba jaring tidak bisa keluar dari tangannya. Dia juga menjadi takut akan ketinggian. Akhirnya dengan terpaksa, dia harus menggunakan lift. Keesokan harinya, Peter mencoba menghubungi Mary Jane. Seperti wanita kecewa pada umumnya, Mary Jane tidak mau mengangkatnya. Lalu Peter menghadiri acara demonstrasi yang diadakan Dr. Octavius di laboratoriumnya. Terlihat Harry beserta karyawan Oscorp lainnya juga menghadiri acara itu. Dr. Octavius pun memperkenalkan sebuah alat berbentuk lengan mekanis yang tahan terhadap radiasi panas dan medan magnet. Alat yang memiliki kecerdasan buatan ini kemudian dipasangkan ke tubuhnya. Dia juga memasang chip untuk mencegah kecerdasan buatan mengendalikannya, sehingga Octo memiliki kendali penuh atas lengan-lengan itu. Lalu Octo mengambil sejenis bahan bakar langka yang hanya ada 12 kg di seluruh planet. Bahan langka ini bernama tritium yang disediakan oleh Oscorp Industries. Dengan bahan ini, Octo berhasil menciptakan surplus energi besar layaknya matahari. Awalnya percobaan itu berjalan mulus guys, namun energi fusi semakin membesar sehingga reaktor penahan tidak sanggup mengendalikannya. Tiba-tiba bola api itu memiliki gaya gravitasi yang sangat tinggi, menarik segala logam yang ada di ruangan itu. Harry pun menyuruh Octo menghentikannya, namun Octo keras kepala dan akan tetap melanjutkannya. Tak lama kemudian, Spider-Man datang menyelamatkan Harry. Saat Spider-Man akan menghentikannya, Dr. Octopus malah menyerangnya. Pecahan kaca dari jendela membuat istri Octo tewas. Octo yang teralihkan karena hal itu terkena aliran listrik yang super besar, sehingga chip pengendali lengan yang berada di lehernya rusak. Saat itu juga Spider-Man akhirnya berhasil memutuskan saluran listrik. Dr. Octavius yang pingsan kemudian dibawa ke rumah sakit. Sementara Harry justru merasa dihina karena diselamatkan Spider-Man. Setelah diperiksa oleh para dokter, ternyata lengan mekanik itu telah menyatu di syaraf tulang punggungnya, sehingga mereka terpaksa memotong lengan itu dulu sebelum melakukan operasi. Namun saat akan memotong, tiba-tiba lengan-lengan itu bergerak dengan sendirinya. Semua dokter dan perawat terbunuh di ruangan itu. Dr. Octavius akhirnya sadar dan dibawa pergi oleh lengan-lengan itu. Lengan itu juga melindunginya dari tabrakan mobil. Dia kembali ke reruntuhan laboratoriumnya yang berada di dekat sungai. Esok harinya di kantor direksi Daily Bugle, Jonah Jameson menyuruh karyawannya segera memuat berita tentang Dr. Octavius. Jameson mempelesetkan nama Octavius menjadi Dr. Octopus atau Doc Ock. Jameson juga menyuruh Peter menjadi juru foto anaknya, seorang astronot yang baru saja kembali dari bulan.
Sementara di laboratoriumnya yang sudah hancur, Dr. Octavius merasa ada yang berbicara di dalam pikirannya, yang ternyata itu adalah kecerdasan buatan dari lengan mekanis yang dia kenakan. Doc Ock menyadari kalau chip pengendali lengan itu sudah rusak, yang artinya kini kecerdasan buatan itu memiliki kendali penuh atas dirinya. Doc Ock kemudian berencana melanjutkan penelitiannya yang tentunya membutuhkan uang. Akhirnya dia memutuskan untuk merampok dari bank. Di waktu yang sama, Peter dan Bibi May juga berada di bank. Bibi May meminta keringanan agar rumahnya tidak disita. Sementara itu, Doc Ock juga telah berada di sana. Dia membobol penyimpanan uang, kemudian mengambil sebanyak yang dia mau. Lalu Spider-Man muncul dan mencoba menghentikan Octo. Namun tiba-tiba, kekuatan jaringnya macet lagi. Entah kenapa jaring itu kadang bisa keluar, kadang enggak. Tak lama kemudian, petugas kepolisian datang mengepung Octo. Tapi Octo menangkap Bibi May dan membawanya sebagai sandera. Di atas, Spider-Man menghalanginya dan menyuruh Octo melepasnya. Dan benar saja langsung dilepas oleh Octo. Beruntung Spider-Man berhasil menangkapnya dan melemparkannya ke atas. Octo dan Spider-Man pun bergelut di sisi gedung. Saat Octo akan menikam Spider-Man yang meluncur, beruntung Bibi May memukulnya dengan payung. Bibi May yang terjatuh pun akhirnya berhasil diselamatkan Spider-Man. Sementara Dr. Octopus juga berhasil mengambil 2 kantong emas. Malam harinya, Peter menjadi juru foto di acara anak Jonah Jameson. Ternyata pria itu adalah orang yang bertemu Mary Jane kemarin. Mereka juga telah bertunangan dan berencana akan menikah. Di sana juga ada Harry yang mabuk berat. Dia menampari Peter karena Peter tidak mau memberitahu siapa Spider-Man yang telah membunuh ayahnya itu. Kini lengkaplah penderitaan Peter. Dibully di sekolah, masalah keuangan, sahabat membencinya, bahkan wanita pujaannya disalib orang lain. Peter yang galau berat itu pun pergi berayun di antara gedung-gedung tinggi. Namun tiba-tiba jaringnya macet lagi. Ternyata kekuatannya juga telah hilang. Dia tidak bisa memanjat dinding lagi dan penglihatannya juga kembali kabur. Mungkin ada masalah kesehatan. Namun saat diperiksa dokter, ternyata dia baik-baik saja. Dokter pun menjelaskan kalau Peter mungkin mengalami stres. Dokter menyarankan agar Peter tidak melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan. Setelah dipikir-pikir lagi, mungkin perkataan dokter itu ada benarnya, sehingga dia memutuskan untuk berhenti menjadi Spider-Man, berhenti mengejar penjahat dan kembali ke kehidupan semula, menjadi anak yang culun dan semakin rajin mengikuti kuliah. Semua ini pun membuat prestasinya semakin baik. Kini dia bahkan bisa menonton Mary Jane di pertunjukannya. Mary Jane pun sangat senang. Saat pertunjukan selesai, Mary Jane memuji perubahan Peter Parker. Di sini Peter meminta Mary Jane untuk melanjutkan hubungan mereka yang sempat tertunda. Namun Mary Jane menolak karena sebentar lagi dia akan menikah dengan tunangannya. Sementara di kantor Daily Bugle, seorang tukang sampah menjual kostum Spider-Man yang dia dapat dari tempat sampah. Jonah Jameson pun membelinya. Dia segera mencetak surat kabar kalau Spider-Man sudah pensiun. Sementara di rumahnya, Peter akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu Bibi May kalau kematian Paman Ben adalah akibat dari egonya yang membiarkan penjahat kabur di film Spider-Man pertama. Bibi May pun merasa tertekan mendengar itu. Di laboratoriumnya, Dr. Octavius akhirnya berhasil membangun kembali reaktor fusinya. Dia meminta bahan tritium yang hanya dimiliki oleh Oscorp Industries. Harry tidak mau memberi bahan langka itu. Dia membuat kesepakatan dengan Octo. Dia akan memberikan bahan itu setelah Octo membawakannya Spider-Man hidup-hidup. Octo pun menyanggupinya. Sementara di tempat lain, Peter melihat kebakaran di sebuah apartemen. Seorang pria mengatakan kalau di dalam masih ada anak yang terjebak. Tanpa pikir panjang, Peter pun langsung masuk menyelamatkan anak itu. Namun kali ini dia beraksi sebagai Peter tanpa kekuatannya. Melewati ledakan dan kobaran api yang semakin besar, akhirnya dia berhasil menyelamatkan anak itu. Namun ternyata masih ada anak yang terjebak di sana. Anak itu tewas karena tidak terselamatkan. Keesokan harinya, Peter menemui Bibi May yang tengah beres-beres. Dia dibantu seorang anak bocah.
Ternyata rumah Bibi May telah disita oleh pihak bank. Bibi May sangat bangga karena Peter telah jujur atas kematian paman Ben. Kemudian bocah itu menanyakan keberadaan Spider-Man karena dia tahu Peter adalah fotografernya. Peter pun memberitahu kalau Spider-Man sudah pensiun. Kemudian Bibi May mengatakan kalau anak seperti bocah itu sangat mengidolakan Spider-Man. Bibi May sangat menyayangkan Spider-Man yang pensiun. Dia juga bilang kalau Spider-Man adalah sosok pahlawan yang baik, karena kebaikan itu akan menjadi pengingat saat kita tiada nanti. Peter yang kepikiran dengan perkataan Bibi May akhirnya mencoba untuk mengembalikan kekuatannya, namun dia malah terjatuh saat mencobanya. Sementara di tempat lain, Mary Jane masih ragu akan hubungannya dengan John Jameson. Dia pun mencium John Jameson, apakah rasanya sama seperti mencium Spider-Man. Namun dia tidak merasakannya. Dengan perasaan yang dalam, Mary Jane bisa mengenali cinta yang sesungguhnya lewat ciuman. Entah bagaimana dia bisa melakukan itu. Akhirnya dia mengajak Peter untuk bertemu di suatu tempat. Mary Jane mengatakan kalau dia tidak bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Dia ingin melanjutkan hubungannya yang tertunda dengan Peter. Namun kali ini Peter malah menolaknya. Dia merasa kalau dia tidak akan bisa membuat Mary Jane bahagia. Mary Jane pun semakin penasaran dengan Peter yang penuh misteri ini. Mary Jane meminta untuk berciuman dengan Peter. Dia ingin memastikan apakah rasanya sama seperti mencium Spider-Man dulu. Namun tiba-tiba, Dr. Octopus datang menculik Mary Jane. Dia meminta agar Peter menyuruh Spider-Man menemuinya, kemudian memukul Peter dengan lengannya dan pergi membawa Mary Jane ke atas gedung. Dari dalam reruntuhan, tiba-tiba kekuatan Peter kembali. Penglihatannya pun tidak kabur lagi. Peter pun akhirnya mengambil kostumnya dari kantor Daily Bugle, lalu pergi mengejar Dr. Octavius. Saat bertemu Octo, ternyata Mary Jane telah disekap di suatu tempat. Akhirnya mereka berdua pun gelut di atas gedung. Pertarungan ini berlanjut hingga mereka terjatuh ke atas kereta yang melaju cepat. Spider-Man merasa kewalahan dengan kemampuan lengan mekanis yang digunakan Octo. Serangan Octo membuat Spider-Man terlempar dari kereta, namun dia masih bisa kembali ke kereta itu. Kemudian Octo membuat Spider-Man semakin repot karena harus menyelamatkan penumpang yang dia lemparkan. Gak sampai di situ aja guys, Octo juga merusak kemudi hingga kereta itu melaju dengan kecepatan penuh, sementara ujung jalan sudah di depan mata. Spider-Man pun mencoba untuk menghentikan kereta dengan jaringnya, namun landasan jaring tidak cukup kuat untuk menahan. Lalu dia menggunakan jaring yang lebih banyak, kemudian memegang jaring itu dengan kedua tangannya. Akhirnya kereta itu pun berhenti tepat di ujung rel. Peter yang pingsan karena kelelahan diangkut penumpang ke dalam kereta. Peter sadar kalau dia tidak mengenakan topengnya. Para penumpang berjanji tidak akan memberitahu jati dirinya. Lalu Octo kembali dan memukul Spider-Man hingga pingsan lagi. Kemudian membawanya pada Harry. Sebagai gantinya, Harry memberi tritium yang dia janjikan. Harry pun mengambil sebilah pisau untuk menikam Spider-Man. Namun saat melepas topengnya, Harry kaget dan terdiam. Dia tidak menyangka kalau Spider-Man yang membunuh ayahnya itu adalah sahabatnya sendiri. Peter pun mencoba menenangkan Harry. Dia memberitahu kalau Octo menyandra Mary Jane. Kini Peter sadar kalau Octo akan melanjutkan penelitiannya yang berbahaya. Di dalam laboratoriumnya, Octo langsung mengaktifkan reaktor fusinya. Sementara Mary Jane ternyata disekap di tempat itu juga. Tak lama kemudian Spider-Man tiba di sana. Namun Octo menyadarinya dan langsung menyerang Spider-Man. Keduanya pun kembali bertarung. Sementara reaktor fusi yang lebih besar itu tidak mampu menahan gravitasi energi yang sangat tinggi. Energi itu menarik semua logam yang ada di sana. Spider-Man pun mencoba melepas saluran listrik, namun Octo menghentikannya. Saat akan menikamnya, Spider-Man mengarahkan kabel listrik, sehingga Octo kesetrum listrik yang bertegangan sangat tinggi. Saat itu juga Spider-Man mencabut saluran listrik. Bukannya berhenti, reaksi fusi itu malah semakin membesar. Bahkan segala logam dari tempat jauh pun disedot olehnya. Lalu Spider-Man mendekati Octo dan membuka topengnya. Dia menanyakan cara menghentikan reaksi itu. Octo yang baru saja sadar merasa terheran dengan apa yang telah terjadi. Ternyata lengan mekanis itu melemah karena tersengat listrik. Namun tiba-tiba lengan itu aktif kembali dan mengambil alih pikiran Octo.
Di sini Peter mencoba mengingatkan apa yang pernah dikatakan Okto padanya, yaitu kita harus menggunakan kecerdasan untuk kepentingan umat manusia. Mendengar pidato singkat Peter, akhirnya Okto berhasil mengendalikan kecerdasan lengannya itu. Namun Okto mengatakan kalau reaksi itu tidak bisa dihentikan. Satu-satunya cara adalah menenggelamkannya ke dalam sungai. Saat Peter akan melakukan itu, Okto malah menghentikannya lagi. Berani berbuat, berani juga bertanggung jawab. Inilah yang dicerminkan Okto, meskipun akan menjadi akhir hidupnya. Kini Mary Jane sadar kenapa ciuman dengan Peter sama seperti Spider-Man. Tiba-tiba lempengan baja hampir menimpa Mary Jane. Beruntung Peter masih bisa menahannya. Di sini Peter kemudian mengungkapkan perasaannya kalau dia akan mencintai Mary Jane sampai kapanpun. Sementara Okto berhasil menghancurkan tiang penyangga sehingga reaktor tenggelam bersamanya. Peter dan Mary Jane akhirnya berhasil selamat. Di atas sebuah kren, Peter memberitahu alasannya. Tentu Mary Jane akan terancam bahaya jika hidup bersama dengan Peter, karena bagaimanapun juga, Spider-Man akan selalu memiliki musuh. Tak lama kemudian, tunangan Mary Jane datang menjemputnya. Sementara Harry yang masih kepikiran, akhirnya berhalusinasi melihat ayahnya. Secara tidak sengaja, Harry menemukan sebuah ruang rahasia, yang mana ruang itu menyimpan semua peralatan milik ayahnya, seperti serum kekuatan, berbagai bom, juga glider dan kostum goblin. Hari pernikahan pun tiba, di mana Mary Jane tengah bersiap untuk mengadakan pernikahan dengan putra dari Jonah Jameson. Sementara Peter hanya berdiam diri di kontrakannya. Perasaan cinta memang bisa membuat orang melakukan apa saja, termasuk Mary Jane yang malah pergi dari pernikahan itu. Dia menemui Peter di kontrakannya. Mary Jane bilang tidak baik jika bagian dari diri kita terpisah, yaitu perasaan cinta. Dia juga bilang kalau dia berhak untuk mengambil keputusan dan akan menerima setiap resiko sebagai pasangan Spider-Man. Akhirnya Peter pun menghargai keputusan Mary Jane. Tiba-tiba terdengar suara sirine polisi yang artinya Spider-Man terpanggil untuk tugasnya. Mary Jane pun menyuruh jagoannya itu menangkap penjahat. Dan film pun selesai. Seru kan guys? Seru dong? Jangan sungkan untuk meninggalkan komentarnya ya guys. Salam saya Nana dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.